Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Ibu Guru Ila. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar materi perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menyimpulkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat dengan benar. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Kebajikan terhadap sesama. 1. Melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shop harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Tidak boleh ada yang sebagian anak bekerja, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. 2. Mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. 3. Tidak marah bila dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap Subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. 4. Suka mengirimkan salam. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman.
5. Menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. 6. Memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, sakit, ataupun sehat. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan sop-sop sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati sop terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya, mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Menghindari perilaku tercela. Beberapa perilaku tercela akan dapat dihindari jika kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah seperti di bawah ini. 1. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. 2. Suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. 3. Ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati sop sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati sop sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. 4. Suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. 5. Suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, rezeki, kesehatan, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. 6. Suka berbohong. Orang yang dapat berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadarinya
dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. 7. Suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apalagi kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita saksikan cerita kisah Lala mendengarkan nasihat sebagai perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Selamat menyaksikan. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua.